Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Kabarnya sehat selalu ya? Sehat ya? Jangan lupa kalian harus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M-nya ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu agar pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum membuat KBM hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Han. Ya, untuk pengecekan kehadiran kalian ini, saya lihat sudah hampir lengkap ya. Baik, saya tampilkan dulu presentasinya ya. Presentasinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Pada pertemuan kali ini, yang sudah saya sampaikan sebelumnya ketika kamu mempelajari materi, apa kemarin minggu yang lalu pelajarannya, materinya? Melmerz, Pak. Apa materinya kemarin? Melmerz ya, integrasi pengolah kata ya. Nah, sekarang masuk ke dalam membuat variasi grafik pada aplikasi pengolah kata. Saya sedikit ada pantun motivasi buat kalian dan saya juga ya di sini. Apa pantun motivasinya? Kita lihat di sini. Jahit pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Kemudian pantun motivasi yang kedua adalah 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan-angan, belajar jangan dinomor duakan. Untuk materi grafik ini, apakah kalian mengetahui pengertian dari grafik? Ya. Sebelumnya kan saya sudah menyampaikan materi ya, kemudian juga link YouTube-nya kemarin dan sudah dipelajari ya, sudah dilihat ya? Sudah, Pak. Kemudian tujuan pembelajaran, nah ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan pengertian grafik dengan benar. Yang kedua, membedakan jenis-jenis grafik dan penggunaannya dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara membaca data pada grafik dengan benar. Kemudian yang keempat, membuat grafik pie, batang, line, ataupun jenis grafik yang lainnya berdasarkan data tabel yang ada secara benar dan tepat waktu. Kemudian yang kelima, membuat grafik agar terlihat lebih bagus, lebih menarik dalam menyajikan data dengan benar. Kita coba tes kemampuan kamu mengenai grafik ya. Nah, ini waktunya 10 menit. Silakan kamu link pretestnya yang ditampilkan di sini. Baik, sudah semua ya? Sudah habis waktunya? Untuk rata-ratanya ini ada yang masih ya, ini masih ada yang di rentannya 30 sampai 80 poin. Nah, pengertian grafik di sini pun juga tadi teman kamu sudah menyampaikan bahwa kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, tadi disampaikan oleh teman kamu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kamu membuat suatu grafik, maka yang harus kamu siapkan adalah tabelnya dulu. Tabel datanya yang akurat, yang memang sudah betul, ya, yang sudah benar. Sehingga nanti kamu buat grafiknya melalui tabel tersebut dan nanti kamu akan menjelaskannya ke audiens atau kepada orang lain, gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis grafik dan penggunaannya di sini saya contohkan ada mungkin 3 ya. Selebihnya nanti kamu bisa dalam praktiknya bisa kamu milih jenis-jenis yang lainnya selain yang ada di sini apa yang saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu grafik pie atau lingkaran, ya. Grafiknya dalam bentuk lingkaran, ya. Nah, grafik lingkaran atau pie ini yaitu jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk lingkaran, ya, yang dimana digunakan untuk menggambarkan prosentase nilai total dari suatu data. Ya, tadi tampilannya ya.
Kemudian grafik batang atau dalam bentuk kolom misalnya. Ya. Grafik batang adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk batang. Yang tadi ya, tampilannya seperti itu. Bisa kamu nanti modifikasi tampilannya agar mungkin 3 dimensi atau tampilan warnanya nanti kamu buat dalam praktik nanti yang LKPD yang disampaikan ya. Nah, digunakan untuk memperlihatkan perbedaan dengan jelas mengenai tingkat nilai dari beberapa aspek pada sebuah data. Ini grafik batang. Ya, tingkat nilai ya dari beberapa aspek pada sebuah data yang diambil dari data tabel yang sudah dibuat. Kemudian grafik line. Grafik line ini berarti kan garis. Ya. Grafik garis adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk garis atau kurva. Tadi ya tampilannya, di mana digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan data dari waktu ke waktu. Di mana grafik garis ini memiliki 2 sumbu utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah, tadi contohnya tadi. Nah, kemudian di sini masuk lagi pembacaan data pada grafik. Di sini contohnya bentuknya batang ya. Kolom. Nah, simpelnya dalam membacanya adalah ketika kamu sudah membuat grafiknya, kemudian di legend itu kan keterangannya ya di samping. Ini sebenarnya bisa di samping kiri, ke samping kanan, atas, bawah. Kemudian ditampilkan latar belakang usianya ini di x-aksisnya atau y-aksisnya, tampilkan. Kemudian tampilan grafik yang dibuat, ini sederhana ya. Nah, membacanya bagaimana? Membacanya dari keterangan yang ada, kamu tinggal baca saja di grafiknya. Apa itu diantaranya? Contoh, ya, dari latar belakang usia, untuk usia 20-24, itu berjumlah sekitar, kamu lihat nih, warnanya grafiknya biru, ya, biru tua. Sekitar berapa? 18. Gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi, ya, pada perencanaan proyek. Nah, ini. Nah, sebelum masuk ke dalam tampilan proyek ini, ya, dari data yang ada, ya, kemudian nanti kamu coba membuat grafiknya dalam bentuk produknya nanti. Kemudian untuk LKPD-nya, kan sudah saya berikan ya, ini saya mengingatkan lagi, LKPD-nya, di dalam LKPD pun juga ini sudah ada data tabelnya. Ya, ini contohnya. Ya, nanti kamu tinggal buat. Dari kelompok yang ada, nanti tentukan jenis grafiknya apa. Yang kedua, kemudian membuat variasinya. Tampilan grafiknya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nah, kamu pun juga bisa menjelaskan grafik yang kamu buat itu ke audiens. Walaupun mungkin audiens sudah agak mengerti, tapi kamu perkuat lagi dengan penjelasan kamu. Ya, ada dari kelompok ya. Nah, nanti laporannya seperti biasa, ya, hasil diskusinya itu nanti dalam bentuk PPT nanti tampilkan, dan jangan lupa nanti dikirim melalui Google Classroom. Saya berikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Ya, silakan. Bisa kita mulai ya. Oke, sudah ya. Oke, kembali on kamera lagi, silakan. Tadi di grup WhatsApp saya lihat sudah ada beberapa kelompok yang sudah selesai ya membuat proyek atau membuat jenis grafik yang akan dipresentasikan. Ya, kita mulai ya untuk presentasi yang pertama dari kelompok 2. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat variasi grafik. Sebelumnya lebih baik kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan Alvina, Atifah, yaitu saya sendiri, dan Fatima Kamelia. Jadi untuk jenis grafiknya sendiri, kami memutuskan untuk memilih jenis grafik kolom. Alasannya adalah karena tampilan yang bervariasi dan mudah untuk ditampilkan datanya serta grafiknya, dan juga dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Selain itu, alasannya juga data yang ditampilkan dalam bentuk grafik kolom ini dapat dijelaskan dengan mudah oleh kelompok kami. Jadi, untuk membuat variasi grafiknya, kami menggunakan menu desain untuk menampilkan aneka macam mode warna dan dimensi grafik. Kemudian menu layout untuk menampilkan variasi grafik dari judul, tampilan data, grid lines, data tabel, data label, legend, dan fasilitas lainnya yang menunjang kelengkapan data grafik agar dapat dipahami dan dimengerti. Serta menu format untuk memberikan background warna agar lebih menarik. Jadi ini merupakan contoh tampilan variasi grafik yang kami buat mengenai data peserta didik SMA Negeri 60 Jakarta yang diterima di perguruan tinggi negeri pada tahun pelajaran 2015-2016 sampai dengan 2019-2020. Nah, untuk grafiknya bagaimana? Untuk kelompok yang lain ada masukan nggak dari kelompok 2? Sudah bagus atau ada yang masih kurang? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus, Kak. Sudah bagus. Sudah bagus, Pak. Oke, berikan aplaus untuk ini ya. Untuk kelompok 2 ya. Oke, sudah. Kalau sudah silakan di off screen ya. Kita review dulu. Maya Jamila. Iya, Pak. Maya Jamila, ya. Maya Jamila, apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Yang sudah saya Yang pelajari mempraktikkan membuat grafik dari data tabel yang tersedia, Pak. Kemudian, apakah kamu sudah bisa membuatnya dan manfaatnya apa? Sudah, Pak. Manfaatnya jadi kita mengetahui cara membuat grafik dari data tabel, lalu mengubahnya ke grafik line, kolom, dan lain-lain. Ya, oke. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, coba Saskia, mana Saskia? Menurut saya, grafik membuat kita lebih efektif dalam menganalisis data, Pak. Oke. Ya, makasih ya, udah cukup. Ya, yang disampaikan oleh teman kamu, kesimpulannya itu juga sudah betul ya. Saya menambahkan saja lagi yang tadi disampaikan. Yang pertama, grafik itu yang dimana kamu mempelajari data-data yang kuantitatif, data-data yang benar, yang betul, yang nantinya akan dihubungkan dan disampaikan dalam bentuk grafik dari tabel data yang ada. Kemudian yang kedua, grafik ini juga untuk mempercepat analisis interpretasinya ya, perbandingan data-data yang disajikan, ya, baik dalam hal ukuran, jumlah pertumbuhan, dan arahnya. Itu bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya, kemudian yang ketiga, penyajian dari data grafik cukup jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan ketiga nanti, materi yang akan kita pelajari adalah hyperlink dengan fitur-fiturnya dan pada aplikasi presentasi PowerPoint. Untuk penutupnya ini nanti, tugas kelompoknya jangan lupa dikumpulkan batas waktunya hari ini sampai jam 21.00 di Google Classroom. Ketua kelas, silakan mimpin doa sebelum ditutup. Karena sudah mengajar KBM kali ini, akan kita berdoa terlebih dahulu untuk penutupnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Farhan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, tetap jaga kesehatan. Baik, sebagai penutup, pemberian motivasi di sini. Ya, masa depanmu terbentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan besok-besok. Sudah cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.